bagianullah kita kembali kepada Quran dan Sunnah langsung, nggak pakai para ulama. Ya akhi, siapa kita orang zaman sekarang? Subhanallah. Pembagian ilmu, ada tafsir, ada hadis, ada fikih, ada usul fikih, membuat orang tidak bisa untuk menarik kesimpulan langsung dari Quran dan hadis. Maka ijtihad hanya dilakukan oleh mujtahid. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa memahami hukum dari Allah, dari Al-Quran dan Sunnah. Yang menarik, ijtihad itu menghasilkan dua. Kalau sama jadi ijma, kalau beda jadi ikhtilaf. Sebelumnya kita lihat, jangan mencangkak para ulama tidak kembali kepada Quran dan Sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah sebagai bahan baku dilakukan ijtihad oleh para mujtahid menggunakan ilmu usul fikih sebagai mesin dan melahirkan produk. Selama ada ijtihad memungkinkan terjadi beda pendapat. Tadi kenapa ada ijtihad? Ada yang dhanni, ada yang dhanni. Kenapa dhanni? Butuh ijtihad. Sedangkan ijtihad antara dua yang menghasilkan kesamaan maka menjadi ijma. Yang kedua menghasilkan perbedaan menjadi ikhtilaf dan menjadi madhab. Jadi kalau sama ijma, alhamdulillah. Kalau beda ikhtilaf, maka harus membangun toleransi. Kenapa terjadi madhab? Karena ada ijtihad yang berbeda. Karena ada ijtihad yang berbeda. Contoh, apakah, nah ini, di antara ijtihad yang terjadi, bagaimana hukumnya membayar zakat fitrah pakai uang? Memang ya Abu Hanifah mengatakan bayar zakat pakai uang sah. Kenapa? Karena tujuan zakat adalah memenuhi kebutuhan. Sedangkan kebutuhan manusia itu lebih butuh uang daripada beras. Kata Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua mengatakan tidak boleh, harus bayar pakai, bukan beras kalau mereka, kurma atau gandum. Kurma atau gandum. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Ada masalah dhanni, yaitu apakah, kan belum ada kepastian, boleh bayar uang pakai al-qimah, yaitu uangnya, tidak membayar pakai al-ain. Kata Imam Abu Hanifah boleh. Terus bagaimana? Menarik pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membahas pendapat-pendapat ini, kemudian di akhir beliau mengatakan, lihat maslahatnya yang lebih kuat yang mana, pakai uang atau pakai beras, pakai al-ain, pakai beras. Kalau kita beras. Nah, memang terjadi masalah dhon. Apa ada kepastian? Tidak ada. Apakah boleh saling menyerang? Jangan. Kenapa? Ini masalah dhonni. Dhonniyah tidak boleh saling mengklaim. Makanya yang menarik itu kata para ulama, pendapat saya benar, ra'yi shawab wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilul shawab. Jadi yang namanya berpendapat itu pasti merasa saya benar, tapi memberikan ruang bahwa mungkin salah. Yang tidak boleh, saya benar, nggak mungkin salah. Ini yang menjadi musibah adalah Albani rahimahullah menulis dalam buku Sifat Salat Nabi, apa? Pendapat ini adalah hak yang tidak boleh berpindah daripadanya. Itu menjadi masalah. Ditulis oleh beliau. Saya lihat, bahkan saya membuat sebuah PowerPoint yang mengatakan, ini masalahnya Albani mengklaim pendapatnya itu adalah pendapat yang tidak boleh dibantah. Hak, memakai kalimat al-haq, bahkan menyebutkan la raiba fi. La yujuz al-udul anhu. Subhanallah. Maka ini adalah kesalahan mensikapi perbedaan pendapat. Ternyata buku tersebut dibantah juga oleh salah satu, ada namanya La Jadida fi Ahkamis Shalah, membantah bukunya Albani tentang sifat sholat Nabi. Alhamdulillah, sekali lagi yang namanya ijtihad memungkinkan beda pendapat. Yang harus dibangun bukan saya benar Anda salah, tapi saya benar mungkin salah, Anda salah mungkin benar, sehingga membangun space yang tentang toleransi. Maka kaidah pun mengatakanlah ingkara fi masail khilaf ijtihad. Yang namanya ijtihad, memahami ayat, ijtihad memberikan sebuah hukum terhadap masalah baru, mungkin terjadi beda pendapat. Hasil ijtihad kalau sama
ijma. Kalau beda, ikhtilaf. Nah, kemudian, ini sekedar contoh saja, ya jelas, lamastumnya jelas, menyentuh. Apa arti lamastum? Apakah menyentuh dengan makna hakiki atau dengan makna majazi? Terjadi beda pendapat. 3 imam mengatakan makna majazi, yaitu makna kiasan. 1 imam, Imam Syafi'i mengatakan makna hakiki, menyentuh saja. Maka sekali lagi, yang namanya ikhtilaf tidak bisa dihindari. Yang menarik, saya pernah sebentar ngajar di Libya. Ada kesalahan mungkin dari admin Libya, kok bisa saya ngajar di situ ya. Kemudian apa? Waktu itu saya ngajar Bidayatul Mujtahid. Sering sekali saya menjelaskan ini salah satu bukti yang jelas tentang sangat sulit menuju menyatukan umat dalam sebuah pendapat. Sekecil apapun diungkit. Sebagai contoh begini. Sebagai contoh. Dalam ayat disebutkan wa antum akifuna fil masajid, i'tikaf, masjid. Jumhur mengatakan masjid itu syarat yang namanya i'tikaf. Tapi ada yang mengatakan begini, lihat. Nanti dulu. I'tikaf sunnah apa wajib? Sunnah. Pertanyaannya, secara kaidah sunnah itu afdol di rumah apa afdol di masjid? Di rumah. Berarti boleh dong di rumah katanya. Kan kaidah umum mengatakan yang namanya ibadah sunnah itu di rumah. Maka kaulun fi madhab Malik mengatakan, bukankah ini sunnah? Ya ini sunnah. Bukankah sunnah itu lebih baik di rumah? Ya lebih baik di rumah. Ya kenapa Anda mewajibkan di masjid? Yang di masjid itu yang wajib. Yang sunnah itu di rumah. Berarti yang sunnah di rumah. Itikaf sunnah di rumah katanya. Ya Allah, subhanallah. Yang selama ini kadang-kadang kita yakini itu adalah sebuah kesepakatan. Terjadi masih ada saja. Namun saya ingin ingatkan. Dalam ikhtilaf itu ada ikhtilaf muktabar. Dilihat cara berpikirnya benar, dalilnya benar, namun terjadi beda pendapat, itu muktabar. Yang ikhtilaf ghair muktabar itu orang katakanlah tidak level untuk berpendapat, kemudian cara berpikirnya salah, kemudian berpendapat jelas seperti itu, bukan ikhtilaf yang muktabar, nggak usah didengar. Bunga bank halal, bunga bank tidak riba, nggak usah didengar. Jilbab tidak wajib, nggak usah didengar. Kenapa? Ikhtilaf ghair muktabar. Kok ikhtilaf muktabar? Ya baru tahu tafsir aja udah berpendapat. Apalagi kalau seandainya jadi hadirin rahimakumullah, dalam hal ini sekali lagi jangan menuduh para ulama tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Dan ini juga ini hadisnya udah sangat terkenal, yaitu tentang sahabat yang disuruh oleh Rasulullah untuk berangkat ke Bani Quraidah. Yang jadi masalah ketika mereka berangkat di awal nggak ada yang beda pendapat karena hadisnya jelas tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah, jelas. Namun ketika matahari mau tenggelam, sahabat masih di jalan jadi bingung. Ini sholat sekarang asar atau tetap melanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena diperkirakan sampai ke Bani Quraidah asar udah habis. Yang asalnya ittifaq dengan perkembangan waktu, loh kok jadi beda pendapat? Kenapa? Ini masih situasi berbeda nih. Yaitu apa? Kalau melanjutkan perjalanan akan sholat di luar waktu asar, kalau berhenti melanggar hadis, akhirnya terjadi beda pendapat. Yang satu mengatakan kita lanjutkan, pokoknya mengambil hadis Rasulullah, jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Yang satu lagi, maksud Rasulullah adalah segera berangkat. Kalau bisa sholat asar di Bani Quraidah. Kalau enggak, sholat di jalan. Kenapa? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Yang namanya sholat itu harus pada waktunya. Terjadi beda pendapat di zaman sahabat. Dalam hal apa? Dalam hal memahami hadis. Yang menarik, mereka ahli bahasa Arab. Mereka semuanya belum ada cacat dalam bahasa Arab. Tapi ketika memahami hadis, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, terjadi beda pendapat karena waktu itu diterusin akan melanggar hadis, diterusin melanggar ayat, tidak diterusin melanggar hadis. Bagaimana? Terjadi beda pendapat.
Oleh karena itu hadis ini menunjukkan ikhtilaf sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Maka permintaannya mari kita bijak. Mari kita bijak untuk apa? Untuk mensikapi ikhtilaf. Coba Imam Malik ditawari oleh Harun ar-Rasyid untuk menjadikan madhab Malik satu-satunya madhab, yang lain dihapus. Imam Malik nggak berpikir, pokoknya kelompok saya menang, Allahu Akbar. Enggak, Imam Malik berpikir, ini masalahnya nggak mungkin. Kenapa? Kata tidak ada kepastian kebenaran dalam masalah ijtihad. Ijtihad seorang mujtahid bukan sebuah kebenaran al-haq yang mutlak, tapi khotok dan shawab. Khotok tidak tepat, shawab tepat. Imam Malik menolak. Tidak mau kitabnya dijadikan satu-satunya madhab. Harun ar-Rasyid udah mungkin juga sama kayak kita sekarang. Pusing dengan namanya ikhtilaf. Maka kata Imam Malik nggak mungkin. Jangan dihapus. Biarkan. Kenapa? Semuanya punya pendapat masing-masing. Kemudian yang dibangun adalah tolong membangun adalah saling toleransi dalam permasalahan beda pendapat. Jadi rahimakumullah, ini yang tadi benar disebutkan oleh moderator, terkadang rasa untuk toleransi itu hilang. Jadi jangan sampai kita kejebak dengan perangkat musuh yang tidak menginginkan Islam ini maju. Apalah artinya kalau hanya sekedar menghancurkan persatuan umat. Mari membangun, kunut tidak kunut, sudah bukan zamannya lagi. 8-20 tidak zamannya. Lihat masalah 8. Rasulullah hadis sahih 8 memang. Pertanyaannya, di mana masalahnya? Pertanyaannya, Rasulullah melakukan 8 itu terbaik atau termudah? Kalau termudah, tambahin rakaatnya. Kalau terbaik, jangan ditambahin. Beda pendapat lagi. Umar malah menjadikannya 20. Yang sekarang mengatakan, Rasulullah tidak pernah. Emang kalau tidak dilakukan nggak boleh dilanjutin gitu. Kata Ibnu Taimiyah adalah kesalahan, bahkan takbirnya itu adalah kebodohan, yaitu membatasi 8. Boleh lebih kata Imam Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, dalam hal ini sebetulnya ada beda sikap terhadap sebuah hadis. Beda sikap. Apakah 8 adalah pembatasan atau paling tidak 8? Berbeda pendapat. Makanya kadang-kadang sangat sulit sekali menyatukan umat dalam sebuah pendapat. Kemudian, dalam masalah ijtihad tidak bisa mengklaim paling benar. Ini yang sering disalahkan. Kita lihat Abu Hanifah. Abu Hanifah dianggap orang paling cerdas dalam fikih. Al-nas iyalun ala Abi Hanifah fil fikih. Semua itu cuma ngikut Abu Hanifah dalam fikih. Karena beliau yang pertama kali mencetuskan fikih. Afwan, fikih itu ada sejak zaman Rasulullah, namun baru disusun di Abu Hanifah. Beda, bukan tidak ada di zaman Rasulullah, tapi ada. Maka Imam Abu Hanifah pernah ditanya, apakah hasil ijtihadmu ini sebuah kebenaran yang sudah pasti dan tidak ada keraguan di dalamnya? Beliau justru menjawab kemungkinan kesalahan yang tidak ada benarnya. Kenapa? Bukan tidak pede dengan pendapatnya, tapi beliau bukan seseorang yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, tidak berani mengatakan ini adalah al-haq, tapi beliau mengatakan mungkin saja kebatilan yang tidak dilakukan lagi. Kenapa? Tawadhu'nya seorang Abu Hanifah. Bagaimana kita? Maka membuka space untuk toleransi. Sayyidina, tidak sayyidina, juga bersama-sama itu. Hadirin rahimakumullah, sikap para imam fikih menghadapi khilaf. Lihat. Ini sangat masyhur sekali riwayat ini. Abu Hanifah dengan pengikutnya membid'ahkan kunut subuh. Imam Syafi'i sunnah muakkadah kunut subuh. Terus bagaimana ketika Imam Syafi'i berada di masjid, di mana masjidnya disebut Masjid Abu Hanifah. Abu Hanifah sudah meninggal, hanya ada pengikutnya saja. Namun pengikut Abu Hanifah yang tahu betul Imam Syafi'i mensunnahkan kunut subuh dan Imam Syafi'i ada subuh di situ. Imam Syafi'i ketika ada di situ, para pengikut Abu Hanifah menghargai Imam Syafi'i walaupun tahu menurut mereka kunut subuh itu bid'ah, tapi Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Imam Syafi'i silakan kau jadi imam. Saya nggak kebayang kalau DKM zaman sekarang
Jangan sampai Syafi'i itu jadi imam. Kunut nanti, bid'ah, dolalah, finar. Imam Syafi'i silakan engkau jadi imam. Setelah itu Imam Syafi'i menghargai yang menjadi makmum, maka Imam Syafi'i tidak melakukan kunut. Keluarlah kaidah tarkul mustahab mustahabun li ajlil maslahat. Meninggalkan sesuatu yang dianggap berpahala lebih baik untuk apa? Agar menyatukan umat. Jadi Imam Syafi'i melakukannya. Terkadang zaman sekarang, pokoknya ini mustahab, pokoknya ini sunnah. Enggak boleh, enggak. Walaupun umat hancur, enggak. Ahmad bin Hambal, menurut beliau tidak ada kunut dalam witir. Tapi beliau menasihati murid-muridnya. Kalau kalian jadi imam ketika sholat witir dan jamaah semua minta untuk kunut dalam sholat witir, lakukan. Kenapa? Jangan menyakiti makmum. Jangan menyakiti makmum. Maka hadirin rahimakumullah, yang menarik juga, ini ada famazala Syafi'i wa amsaluh yusalluna khafa ahli Madinah wa hum la yaqra'un al-basmalah. Ini masalahnya apa? Ini dalam Majmu'ul Fatawa Imam Ibnu Taimiyah. Kata Imam Malik dan pengikutnya, yang namanya basmalah itu nggak dibaca. Maka kalau kita dengar alhamdulillahirabbil alamin langsung nggak pakai bismillah, tidak pelan dan tidak keras, mazhab Malik itu. Karena menurut mazhab Malik bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, nggak boleh dibaca. Menurut Syafi'i bismillah bagian dari Fatihah. Kalau tidak dibaca, Fatihahnya tidak sempurna. Kalau Fatihah tidak sempurna, sholatnya batal. Yang dilema bagaimana kalau yang jadi imam pengikut Malik, yang jadi makmum pengikut Syafi'i. Kan batal, satu sama lain membatalkan satu yang lain. Tapi di sini mazhab orang-orang seperti Syafi'i masih tetap mau sholat dan diimami oleh orang-orang dalam mazhab Malik yang mana tidak mengeraskan bismillah, walau tidak mengeraskan, tidak membaca pelan dan membaca keras. Sama sekali tidak dibaca. Yang menurut mazhab Syafi'i, kalau keadaannya seperti itu berarti tidak sah sholatnya. Tapi sejak kapan ada perbedaan pendapat harus menjadi sebab perpecahan? Tidak boleh. Ini riwayat lain. Harun ar-Rasyid. Menurut Imam Malik, berbekam tidak membatalkan wudhu. Menurut mazhab Hanafi, diantaranya Abu Yusuf mengatakan berbekam membatalkan wudhu. Ketika Harun ar-Rasyid dibekam, langsung jadi imam. Di situ ada Abu Yusuf. Abu Yusuf langsung jadi makmum. Loh kan membatalkan ya, kan beda pendapat. Jadi tidak sama sekali apa? Tidak merubah sikap hati terhadap saudara kita yang beda pendapat. Yang satu Sayyidina, yang satu tidak Sayyidina, sudahlah. Yang satu ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang satu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pakai ta'ala. Udahlah. Kenapa? Karena memang terjadi perbedaan pendapat. Kecuali tadi kalau dalam qat'iyat atau dalam masalah ikhtilaf yang ghair mu'tabar itu nggak beda. Atau yang masalah qat'iyat nggak boleh beda pendapat. Masalah cadar juga sama. Saya ingin mengingatkan, jangan sampai orang yang mengambil pendapat lebih keras merasa lebih beriman. Nggak boleh. Nggak boleh. Mentang-mentang mengambil pendapat lebih keras merasa lebih beriman. Maaf. Bagaimana hukum cadar? Yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunnah. Akhirnya mengatakan wajib merasa lebih baik daripada yang mengatakan sunnah. Saya bilang, ini apa? Ada setan di antara kita. Kenapa? Pendapat yang lebih keras itu bukan lebih beriman. Contoh, Imam Malik mengatakan yang namanya anjing tidak najis. Imam Syafi'i mengatakan anjing najis. Apakah Imam Syafi'i yang mengatakan najis lebih beriman daripada Imam Malik? Ya tidak. Gak bisa. Termasuk, maaf, saya sampaikan, masalah rokok juga sama. Tidak boleh yang mengharamkan rokok lebih merasa beriman daripada yang merokok. Ya, ini mumpung di PKS TV ini. Kadang-kadang kita ngelihat yang rokok, pelaku maksiat. Pelaku maksiat itu kalau sepakat hukumnya. Kalau tidak sepakat hukumnya bukan pelaku maksiat.
Nah, kadang-kadang ya saya termasuk